Kamil ya, ketika ngomong soal janda-janda itu. Suswono juga, Suswono juga ya. bercanda ya. Bercanda itu. Nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan. Dan nggak boleh. Pertanyaan nih kemudian, mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini. Dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Enggak. Kalau saya enggak, clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heris Munarif dari Forum News Network. Bercandaan Ridwan Kamil soal janda ternyata tidak hanya membuat banyak emak-emak dan berbagai kalangan yang kesal, jengkel, dan marah-marah. Namun ini ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sangat marah, dan ini dari ucapannya terkesan sama sekali dia tidak respect sama sekali dengan orang yang menjadikan status janda kok sebagai bercandaan. Kemarahan Anies itu dibocorkan oleh seorang netizen yang memiliki akun X ya, dengan nama Habib Slow. Ini @wagimandip212_. Melalui unggahan sebuah video pendek berdurasi 1 menit lebih itu ya, hampir 2 menit sih. Itu pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2024 pada pukul 24:05 siang itu dia mengunggah video yang ini ya tampak sekali kalau ini video bocoran gitu. Kamil ya, ketika ngomong soal janda-janda itu. Suswono juga ya. Bercanda ya. Bercanda itu. Nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan. Dan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah, sedih gitu. Loh, orang tua kita itu loh. Ibu tunggal, saya nggak mau pakai istilah janda ya. Ibu saya, orang tua. Dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal. Dan banyak dari kita ibu tunggal itu cara pandangnya itu salah fatal. Apa salah fatal? Negara kalau lihat ada ibu tunggal bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya, tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri. Kalau ibu tunggal mandiri maka masalahnya selesai. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi itu baik-baik saja, itu proses alami lumrah. Tapi bukan negara yang mengatur. Pertanyaan nih kemudian, mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini? Dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Enggak. Kalau saya enggak, clear. Saya coba cek ke beberapa timnya Anies dan juga orang-orang dekatnya Anies ini, kapan ini peristiwanya terjadi, ini di mana dan dalam forum apa gitu. Kalau lihat video tadi kan diambil ini secara candid ya, dan ini oleh seseorang yang duduk di bangku belakang, karena tadi kita lihat dia mengambil foto itu dari belakang sebuah kursi, baru kemudian secara perlahan tadinya hanya suara, kemudian secara perlahan itu terlihat wajah Anies. Tapi dari suaranya yang khas saja pun kita tahu itu adalah Anies, dan apalagi setelah lihat wajahnya Anies ya kita makin yakin ya bahwa itu memang suara dan pernyataan dari Anies. Jadi kalau lihat video tadi itu memang bukan pernyataan resmi dari Anies, hanya muncul itu dalam sebuah obrolan yang kemudian dibocorkan. Di mana obrolan itu berlangsung, katanya itu di salah satu markasnya Anies di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Juga katanya bukan forum resmi kok, itu hanya silaturahmi biasa gitu, ngobrol. Memang tadi kelihatannya suasananya informal yang berlangsung pada hari Jumat 22 November 2024. Berarti ini masih masa kampanye ya, belum atau 2 hari sebelum memasuki masa tenang. Kendati bukan pernyataan resmi, tapi publik jadi paham sikap Anies dan responnya atas pernyataan Ridwan Kamil itu. Sebelumnya kan ketika hadir dalam deklarasi di Jakarta Timur hari Sabtu 16 November 2024, Ridwan Kamil itu menyampaikan orasinya, tampaknya dia ini maksudnya bercanda gitu ya.
Tapi ini candanya dinilai kelewatan, tidak sensitif karena menggunakan janda sebagai objeknya. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Potongan video Ridwan Kamil yang yang menjadikan janda itu sebagai bercandaan itu menyebar luas di media sosial. Yang tadi itu saya ambil dari John Sitorus ya, itu dia juga mengunggah juga, tapi banyak media sosial lainnya juga yang mengunggah. Dan ini kemudian mengundang kemarahan banyak kalangan, terutama itu emak-emak, apalagi mereka yang statusnya bukan janda ya, seperti kayak yang disebut tadi sebagai orang tua tunggal gitu. Saya kira lebih halus menyebutnya gitu. Apalagi kalau mereka itu yang menyandang status janda itu ya pasti mereka merasa sangat diremehkan. Mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti misalnya, dia langsung meresponnya itu. Kalau ini sih, tapi dia responnya nggak seperti banyak yang kalau Anda lihat di media sosial banyak sekali yang marah itu ya. Saya happy-happy saja kok jadi janda, katanya, lebih mandiri, nggak usah kerja ladeni siapa-siapa, bangga menjadi diri sendiri. Ayo mau ngomong apa? Setuju nggak mak-mak, kata dia. Wah, ini cuitan dari Susi Pujiastuti ini kemudian mendapat banyak respon, banyak dukungan dari netizen. Itu bukan hanya mak-mak loh, tapi banyak juga pria yang tidak setuju dengan cara Ridwan Kamil bercanda. Yang ini dianggap melecehkan janda dan ini bercandaan yang nggak berkelas lah. Dan kalau saya amati dalam perbincangan dengan saya, Bung Rocky Gerung termasuk yang sangat marah ini, dan dia mengecam keras pernyataan Emil. Dan dia kemudian menyebutnya bahwa cara berpikirnya itu dangkal sejak dari dengkul. Wow, merendahkan perempuan. Itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan arti misoginis. Misoginis artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do speak feminism, do speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Jadi itu penanda pertama bahwa Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah, itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat terbatas.
Seperti halnya Bung Rocky Gerung, banyak juga yang mengaitkan Ridwan Kamil ini, bercanda Ridwan Kamil ini dengan blunder yang disampaikan sebelumnya oleh calon wakil gubernurnya, yakni Suswono, yang juga menjadikan janda itu sebagai bahan bercandaan. Hanya saja dalam kasus Suswono itu menjadi sangat sensitif karena yang dijadikan bercandaan itu adalah Nabi Muhammad dan istrinya yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, yakni Khadijah, yang disebutnya sebagai janda kaya. Dan Suswono waktu itu menyatakan bahwa para janda-janda kaya itu diminta menikahi pemuda pengangguran. Dan bercandaan ini dengan menyebut janda kaya diminta menikahi pengangguran, ini kan berarti Suswono itu karena dia menganalogikan Siti Khadijah, yaitu berarti menganggap Nabi sebagai pengangguran dong gitu ya. Dan ini pernyataan Suswono ini menimbulkan gelombang protes dan bahkan ada yang menilainya ini sebagai pelecehan agama. Dan Suswono kemudian juga meminta maaf. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Suswono itu melakukan pertobatan gara-gara pernyataan itu. Karena ini memang isu sensitif ya. Kalau orang kemudian mengkait-kaitkan dulu dengan Ahok, meskipun beda konteksnya, tapi saya lihat ada yang mendorong ke situ, harusnya ini dipidanakan juga begitu ya. Suswono, nah ini belum reda, masih muncul kemarahan, sekarang diulangi lagi oleh Ridwan Kamil. Dari video Anies Baswedan yang dibocorkan tadi, setidaknya kita mendapat penjelasan bahwa dari cara berpikirnya dan dia juga filosofisnya, ini jelas memang berbeda jauh dengan Ridwan Kamil gitu ya. Jadi sudah tepatlah kalau kemudian Anies Baswedan tidak mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sebelum akhirnya melabuhkan dukungannya kepada pasangan Pramono dan Rano, kan sesungguhnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu juga berusaha untuk mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan, bahkan melalui jalur Partai Keadilan Sejahtera. Tapi ternyata Anies tidak bersedia menerima Ridwan Kamil dan Suswono. Dengan PKS, Anies memang tidak ada masalah karena buktinya dia tetap mendukung Ahmad Saihu ya, presiden PKS yang sekarang maju menjadi calon gubernur di Jawa Barat berpasangan dengan Ilham Habibie. Bahkan dia membuat video endorsement untuk pasangan ini, pasangan AC untuk di Jabar. Tapi kalau untuk di Jakarta, dia rupanya lebih memilih pasangan Pramono dan Rano. Saya kira ini bukan mata-mata persoalan bahwa Anies mungkin sakit hati kepada PKS gitu. Tapi yang saya kira yang sangat strategis, satu bahwa Anies itu dengan tidak lagi selalu bersama dengan PKS ini kan membuat dia keluar dari stigma bahwa dia ini adalah tokoh kanan. Karena memang kalau selama ini kan di framing dia adalah tokoh kanan dan kemudian dia ini nanti dianggap tokoh yang anti terhadap kelompok non muslim gitu, seperti yang dikatakan oleh Marwar Sirait kan, gara-gara Anies mendukung Pramono Rano itu kemudian kalangan non muslim, pemilih non muslim di Jakarta meninggalkan pasangan Pramono Rano. Tapi dengan mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP kan stigma seperti itu akhirnya juga terhapuskan. Dan yang kedua yang saya kira ini sangat ideologis dan ini banyak didukung oleh berbagai elemen-elemen terutama civil society dan juga oposisi, dengan bergabung mendukung pasangan Pramono dan Rano ini kan ini adalah simbol perlawanan terhadap Jokowi. Di Jakarta simbol perlawanan terhadap Mulyono, begitu banyak sebutnya, itu memang sangat luar biasa. Dan banyak juga yang mengkonfirmasi menyebutnya bahwa justru dengan kehadiran dari Mulyono di Jakarta itu bukan menambah elektabilitasnya Ridwan Kamil dan Suswono, tapi malah mengurangi elektabilitas mereka karena banyak sekali yang anti kepada Mulyono ini. Sebaliknya kalau Anies itu kan memang dari survei-survei jelas bahwa di tingkat keterpilihan dia itu pada waktu itu 40%. Dan ini kalau kemudian sebagian saja, tidak semua para pendukung Anies yang disebut Anies anak Abah itu mendukung pasangan Pramono, ya ini jarak elektabilitas antara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ya semakin jauh saja. Jadi kita bisa membayangkan ya, andai saja nih ya, Anies bersedia tadinya mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, bagaimana dia harus meresponnya dan bagaimana dia harus menjelaskan kepada publik dengan munculnya ucapan Ridwan Kamil maupun Suswono yang merendahkan para janda. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.